Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati, kelas C, Hukum. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rangkuman materi filsafat ilmu. Pada pertemuan pertama membahas tentang sejarah perkembangan filsafat. Latar belakang perkembangan filsafat pada zaman Yunani kuno, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, muncullah para filsuf yang mencoba memahami dunia melalui akal dan logika. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan, perubahan sosial politik, dan pengaruh agama. Pengertian filsafat berasal dari kata Yunani filosofia. Philo artinya cinta dan sophia kebijaksanaan. Secara etimologis berarti cinta akan kebijaksanaan. Namun filsafat lebih kompleks daripada sekedar cinta akan kebijaksanaan. Tokoh-tokoh dan pemikir filsafat Timur dan Barat, filsafat Barat sejak zaman Yunani kuno menekankan pada penggunaan logika dan penalaran rasional untuk memahami dunia. Tokoh-tokohnya seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sedangkan filsafat Timur mencakup tradisi yang beragam dan kaya untuk mendirikan ajaran yang menekankan pada pencapaian pencerahan melalui penghapusan penderitaan. Tokoh-tokohnya seperti Buddha Gautama, Konfusius, Ibnu Arabi. Kemudian pertemuan kedua membahas tentang ruang lingkup ilmu pengetahuan. Sejarah ilmu pengetahuan secara umum, ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi beberapa cabang utama, tetapi pembagian ini seringkali tumpang tindih dan saling berkaitan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu alam, ilmu yang mempelajari fenomena alam termasuk hukum-hukum dan proses-proses yang mengaturnya, sedangkan ilmu sosial adalah ilmu-ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat. Sedangkan pengertian ilmu dan pengetahuan itu, ilmu adalah pengetahuan yang sistematis, terorganisir, dan teruji kebenarannya yang dibangun berdasarkan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran, atau penelitian tentang sesuatu. Perkembangan ilmu pengetahuan di zaman kuno atau abad klasik sekitar abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi. Dia berfokus lebih menekan pada filsafat alam dan observasi kualitatif. Penjelasannya seringkali bersifat spekulatif dan kurang berbasis eksperimen terkontrol. Sedangkan abad pertengahan sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15. Dia fokus dominasi pemikiran teologis dan skolastik. Ilmu pengetahuan di abad pertengahan itu sering kali diintegrasikan dengan teknologi Kristen di Eropa atau dengan filsafat Islam di dunia Islam. Meskipun demikian, terjadi pelestarian dan pengembangan pengetahuan klasik, khususnya karya-karya Aristoteles. Keterbatasan dominasi dogma agama membatasi kebebasan berpikir dan penelitian ilmiah yang terindependen. Sedangkan abad modern sekitar abad ke-16 hingga sekarang, mereka fokus perkembangan metode ilmiah yang sistematis, menekankan pada observasi, eksperimen, dan pengujian hipotetis. Emergensi berbagai disiplin ilmu yang terspesialisasi, teknologi berperan semakin penting dalam mendorong dan mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pertemuan ketiga yaitu membahas tentang perkembangan filsafat ilmu. Filsafat ilmu menyelidiki dasar-dasar dan implikasi dari ilmu pengetahuan, membantu kita untuk memahami lebih baik bagaimana ilmu pengetahuan bekerja dan bagaimana pengaruh dalam kehidupan kita, mendorong refleksi kritis dan pertanyaan-pertanyaan terus-menerus tentang sifat dan peran ilmu pengetahuan di dunia. Ilmu sebagai objek kajian filsafat adalah upaya untuk memahami secara mendalam hakikat, metode, implikasi ilmu pengetahuan. Filsafat etimologi
berarti cinta akan kebijaksanaan atau pencarian akan kebenaran. Sedangkan terminologinya sebagai refleksi kritis dan sistematis terhadap asas-asas fundamental dan asumsi mendasari realitas, pengetahuan, nilai, dan keberadaan manusia. Ilmu etimologi pengetahuan yang terstruktur dan sistematis, dan terminologinya adalah pengetahuan yang sistematis, terorganisir, dan teruji kebenarannya melalui metode ilmiah. Klasifikasi cabang ilmu dalam eksakta, sosial, dan humaniora. Ilmu eksakta mengejar pemahaman objektif dan terukur tentang dunia fisik, sedangkan ilmu sosial berusaha menjelaskan dan memprediksi manusia dan struktur sosial. Sedangkan ilmu humaniora bertujuan untuk memahami pengalaman manusia dan ekspresinya secara mendalam. Kemudian pertemuan keempat, filsafat ilmu dan agama. Pengertian filsafat ilmu dan agama. Filsafat adalah penalaran dan argumentasi tentang realitas, pengetahuan, nilai, dan keberadaan manusia. Sedangkan ilmu adalah penjelasan yang dapat diuji dan dikonfirmasi, dan agama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan dan kebenaran dirinya berdasarkan iman dan kepercayaan. Perbedaan filsafat ilmu dan agama. Perbedaan utamanya terletak pada metode memperoleh pengetahuan dan fokus kajian. Filsafat menggunakan penalaran, sedangkan ilmu menggunakan observasi dan eksperimen, dan agama menggunakan wahyu dan iman. Tujuan dan manfaatnya. Filsafat bertujuan mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas manusia. Manfaatnya mengembangkan kemampuan berpikir, analitis, dan pemecahan masalah. Sedangkan ilmu bertujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena alam. Manfaatnya memiliki kemajuan teknologi, peningkatan kualitas hidup, dan pemahaman yang baik tentang dunia di sekitar kita. Sedangkan agama bertujuan menghubungkan manusia dengan ilahi dan memberikan makna hidup. Manfaatnya meliputi pedoman moral, rasa komunitas, dan harapan di tengah kesulitan hidup. Pertemuan kelima, fakta dan kebenaran ilmiah. Pengertian fakta dan kebenaran. Fakta, pernyataan yang dapat diverifikasi dan dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan realitas. Teori-teori kebenaran. Tidak ada satu teori kebenaran yang sempurna, karena teori yang digunakan sering bergantung pada konteks dan bidang studi yang dibahas. Sifat-sifat kebenaran ilmiah itu meskipun berusaha objektif, kebenaran ilmiah tetap dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, serta keterbatasan metode dan teknologi yang tersedia. Pertemuan keenam, metode berpikir ilmiah. Metode rasional yaitu penggunaan akal sehat dan penalaran untuk mencapai kesimpulan yang masuk akal, menghindari prasangka dan emosi. Sedangkan metode ilmiah yaitu menggunakan metode ilmiah termasuk observasi, eksperimen, dan analisis data. Logika sebagai teknik berpikir yaitu menggunakan prinsip-prinsip logika formal dan informal untuk menghindari kesalahan penalaran, penekanan, dan konsisten dan koherensi berpikir. Sekian dari rangkuman saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.